tsumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Benci dan cinta karena Allah. Karena ikatan ini misakon golizo. Urusannya ke Allah bukan ke orang. Ayo dong. Nggak lama lagi loh hubungan kita ini. Kalau nggak ntar besok, pekan depan, bulan depan, atau mungkin kita nggak atau tahun depan. Allah panggil kita. Jangan sampai nanti ada dosa jariah yang belum kita bertobat di atasnya gitu loh. Pandai-pandailah menjadi orang yang tahu ada fitnah syahwat di sini. Yang kedua, wal banin, anak-anak. Ini kadang-kadang dijadikan anak ini sebagai alat bantu kelemahan. Sifat kita yang nggak tega ini anak yang dimajuin begitu. Sehingga kadang-kadang kita bertahan dalam kemaksiatan karena anak. Kita lupa kalau setiap tindakan yang kita ambil karena Allah, Allah yang bakal jaga tuh anak. Pelajaran baik ketika Allah jadikan Nabi Muhammad yatim piatu. Seperti anak kambing di tengah kumpulan serigala. Allah bisa jadikan anak kambing ini menguasai serigala. Ya, lagi-lagi anak ini fitnah, lemah kita. Sampai gara-gara anak berubah fungsi. Anda mencari uang, Anda memberikan nafkah, Anda menjaga keluarga, Anda pulang suruh melayani lagi istri, mati Anda di usia muda. Kamu kalau ke rumah tinggal asemnya doang. Aku kapan dilayanin? Mati dong layanin juga gitu loh. Ini orang sudah mencari nafkah, memberikan nafkah, sudah menjaga, memuliakan kamu. Tugas kamu melayani. Jangan semua dipegang sama dia. Mana fungsi kalian? Watawassaw bil haqqnya di mana? Watawassaw bis sabrnya di mana? Masya Allah. Anak ini sering jadi alat bantu kelemahan buat kita. Sehingga tidak sedikit banyak orang-orang laki ini kalau sudah hari libur dibebani oleh anak sampai nggak datang ke kajian. Hidupnya kayak robot dari pagi sampai sore, pokoknya berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret, tiap hari. Hari libur suruh ngangon anak, Masya Allah. Makanya wajar kalau Nabi ajarkan ke kita doa, Allahumma inni a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qablal masif, itu bener banget itu. Berlindunglah dari pasangan yang bikin kalian beruban sebelum waktunya. Umur belum seberapa yang diomongin merek cat rambut mulu. Ya, muskilah, nggak ada keutamaan yang kita miliki. Ini Islam nggak pengen begitu. Kemudian wal qanatiril muqantarah, harta yang membuat kita sombong. Qanatiril muqantarah. Qanatiril muqantarah ini ya, kalau bahasa kita perabotan lenong rumah tangga. Demen majang boleh, majang nggak dilarang, cuma majang buat apa gitu loh. Ya, karena di zaman dulu juga orang pada majang, golok dipajang, pisau dipajang, semua dipajang. Orang dulu punya dilesuar, isinya gelas, piring, tatakan, pirek, betul. Ya, pengganti rak piring di dapur. Kita punya orang tua dulu ada dilesuar, isinya itu gelas banyak buat urusan tamu kalau datang. Boleh kalian majang, cuma pajangan yang kelihatan artinya. Ini pajangan yang nggak kelihatan, cuma gambar-gambar tanpa ada manfaat. Apalagi depan kulkas sampai penuh sama tempelan. Ya bukan kagak boleh, boleh. Cuma manfaatnya apa? Kalau cuma pengen dipandang tamu ngelihat bekas safar, jadi riak, sombong dong. Ini lihat nih ada kitiran gue di Belanda dulu nih. Nih gambar Cingak Muntah, Singapura nih gitu ya. Tuh ada gedong miring no. Lagi roboh no. Roboh no. Tuh. Ada gini. Terus apa nih? Apa nih maksudnya apa nih? Terus apa nih maksudnya apa nih? Kan jadi riak. Ria kan dalam Islam pantesan jangan heran doa nggak pernah dijawab. Kenapa? Ada penghalangnya. Ria yang dirutinkan. Boleh maju.
Yang penatil mukontoro nggak apa-apa, dipajang boleh silakan. Cuma boleh silakan. Cuma dia meninggal nggak terbawa, akhirnya jadi tinggallah pajangan-pajangan tua. Wallahi hilang manfaat. Kenapa? Karena kita merasa punya awalnya. Kemudian wal khailil musawwama. Khailil musawwama, kendaraan tadi, dabah. Dulu khail, dulu kuda perang. Nabi bilang dabah, syariah, kendaraan yang cepat. Kalau sekarang yang juga kita naik kuda kemana-mana, ya mobil motor. Khailil musawwama ini fitnah. Kalau dikembalikan pada fungsi awal tadi, memang kendaraan dipakai buat alat bantu sampai ke sebuah tujuan, bagus. Bagus. Ya. Anda beli motor memang yang buat ngadepin macet, silakan beli Matic, makin kecil makin gampang, selap-selip. Ya. Tapi kira-kira memang trek Anda agak jauhan dikit, ada settingan motor buat jarak jauh. Karena buat pemakai motor tahu, ya ini motor kalau buat jarak jauh nih nggak pegel, kalau settingan bodinya begini gitu loh. Kalau buat trek cepat begini, buat selap-selip begini, ada peruntukannya. Itu pabrik dah yang tahu dah. Silakan Anda beli, boleh. Kalau memang Anda tahu manfaatnya begitu. Nabi juga punya onta, punya kuda, punya keledai, dan sering beliau pakai keledai kalau buat muter kampung. Cuma safar nggak pernah pakai keledai, pakainya onta. Tapi kalau mau cepat perang pakai kuda, ada peruntukannya, ada. Ibnu Hajar juga pakai kereta kuda yang raja nggak punya, paling mahal. Padahal ulama besar di zamannya itu. Nggak ada masalah. Tidak ada permasalahan. Khailil musawwamah. Wal an'am. Anda bisa makan daging, beli daging tiap hari berkilo-kilo. Cuma Anda punya an'am, bukan lagi daging yang berkilo-kilo. Ternaknya ente punya, boleh. Boleh. Tapi tolong kalau bisnis yang cerdas sedikit, jangan matiin masa depan bisnis gitu loh. Kayak kemarin rame itu orang urusan jual beli kambing. Oh di sana jual kambing murah banget, kambing korban jauh banget harganya gini-gini. Ya iyalah, nih yang pelaku jual belinya ini orang-orang yang baru bisnis. Yang dia tahu yang penting modal murah, jual bisa bersaing. Ternyata yang dijual semua kambing perempuan. Ya boleh korban pakai kambing perempuan, tapi kan nggak prospektif. Sekarang kalau kambing perempuan habis, tahun depan nggak ada kambing lagi, yang mau beranak siapa? Ini bahlulnya tukang kambing milenial ini. Yang dia pikir untung yang besar. Jadi kayak orang ngelihat ada saluran air di pinggiran hutan, keluar emas, dibolongin tuh saluran, diambil tuh emas. Ya udah habis, hancur tuh hutan kalau sudah begitu. Karena keserakahan. Kita nggak mikir panjang. Ini kita jual beli ini cuma cara mendatangkan keberkahan. Anda nggak jual beli juga rezeki datang. Enggak, kita kalau nggak pinter dagang nggak ada income. Ini yang begini kurang kajian nih. Ya iyalah Tat, dengan kita kerja punya income. Ya iya, yang bilang enggak siapa. Cuma rezeki kan Tuhan yang ngatur. Lu kerja tiap hari bisa beli buah-buahan kagak? Buah pir, buah apel, buah pisang. Ya tergantung sisa bulanan Tat. No, ada orang sakit no di rumah sakit. Kagak kerja, buah-buahannya banyak. Kalau berrezeki mah Tuhan yang ngatur, betul. Lagi kerja tiap hari nggak bisa beli regal, nggak bisa beli roti Holland Bakery. Pas sakit tepar nggak gawe baru punya semua itu, lihat. Abang nunggu sakit dulu, tak jaga begitu bahasanya. Supaya kita tahu rezeki ada yang ngatur. Besok kita nggak tahu apa yang terjadi, Allah yang maha tahu. Tugas kita cuma siap untuk diberitahu. Kayak kata ulama, rezeki, maut, jodoh. Ini 3 hal yang pasti kita dapat, tapi kita nggak tahu kapan. Tugas kita suruh jadi orang soleh aja, sambil berusaha. Bila rezeki datang dalam kondisi soleh, itu rezeki bermanfaat buat banyak orang. Dilalah datang tu maut ente soleh, husnul khotimah. Dilalah datang tu jodoh ente soleh, ente manfaat buat pasangan. Itu yang dimaksud.
Ya, ini tiga kita nggak bisa ngindar. Wah, tat kalau nggak lembur tat nggak dapet. Innalillah, pantas selalu subuh bareng duha. Gitu. Gara-gara ngudak income sampai menelantarkan Allah Ar-Razzaq, ini mah aneh. Aneh. Ente minta rezeki sama Allah Ar-Razzaq, tapi dengan cara menelantarkan hubungan dengan Allah, aneh. Ya, pengen dapat rezeki tapi melupakan Allah yang ngasih rezeki, aneh. Mirip sama orang pengen sehat ke Allah Asy-Syafi yang menyehatkan, tapi obatnya haram. Mirip. Mirip sama orang yang olahraga, pengen sehat dari Allah Asy-Syafi, tapi bajunya nggak senonoh. Anda pakai baju aurat kemana-mana, berharap sehat supaya bisa tahajud. Subhanallah. Ini namanya nyeleding Tuhan gitu loh. Nggak akan pernah. Itu karena Tuhan Anda baik, cuma nerima yang baik. Ya, bukan nggak boleh perempuan pakai hijab gue sepeda, lari pagi di kebun komplek, bukan nggak boleh. Tapi kita nggak nemuin di negeri Arab yang kayak begini, gitu lah. Saya bolak-balik ke Saudi, saya nggak pernah ngelihat perempuan Saudi gue sepeda pakai kerudung panjang, nggak ada. Apalagi lari pagi di kebun, nggak ada gitu loh. Bukan berarti nggak boleh ya, jangan salah paham nih. Ya, pengen dilurusin. Karena hati-hati. Kalau tiap gerakan Anda menimbulkan fitnah, hati-hati. Anda merasa nggak berbuat salah, cuma Anda menginspirasi orang berbuat salah nanti. Kenapa sih mesti goes keliling dengan penampilan begitu? Seberapa susahnya pakai sepeda tatis di tempat? Toh sama juga goes. Apalagi sampai pakai baju cycle bag ketat, gerombol-gerombol nih perempuan, sampai dari belakang kita ngelihat innalillah kayak gangsing Jawa, warwer. Kalau nggak gini nggak sehat. Emang sehat dari mana? Dari Allah Asy-Syafi. Apa mungkin Allah kasih kamu sehat dengan cara yang haram? Ayo dong ilmiah sedikit. Ini banyak sekarang terjadi seperti itu. Ya. Kekuatan apa yang Anda hayalkan dengan cara melanggar syariat? Makanya banyak hari gini orang sibuk ngekerin badan, nyatin badan, tapi prakteknya takut bini, nggak tegas sama anak. Ini sehat dari mana ente? Sehat dari mana? Ujung-ujungnya gandeng yang keker juga nanti. Dan itu yang terjadi akhirnya. Karena hilang peruntukan sehat untuk apa hilang? Tetap aja mindsetnya. Ya kalau seumuran Anda sudah nggak mikir gitu kali Ustaz. Anda udah mau 55, ngaji yang total, yang selesai, yang tanggung-tanggung makanya. Justru umur 55 itu Nabi mulai perang. Kita di brainwash sama Belanda, 55 pensiun. Bahlulnya kita itu. Nabi umur 55, Ghazwah. Perang Nabi umur 55. Uqtuluhum ya Muhammad, kata Allah. Bunuh mereka ya Muhammad. Masya Allah. Fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Dipertontonkan sama Nabi. Ini kadang-kadang kita nggak paham ini. 28 kali perang Rasul dimulai usia 55. Kita 55 mau pensiun. Ini kan contoh 55-nya Nabi ini matangnya laki-laki. Laki-laki kalau umur 55 mimpin udah nggak ngayal dunia. 55 paling 2 kali pemilu lagi, umur betul lu mau ngapain lagi? Ngayal korupsi gue udah ogah umur 55. Kalau nyampe taubat, kalau kagak kan panjang urusannya. Ini kayak gini jarang dikuak. Makanya fikih siro atau punya beli buku dari fikih siro. Bagus banget di dalamnya itu. Banyak hikmah di balik itu semua. Dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum itu orang-orang yang nggak terkecoh dengan dunia. Oh Nabi miskin perjaka miskin, kawin sama janda kaya, namanya Khadijah. Ini ada pengen dicabein mulutin orang. Nabi gue dibilang miskin, enak aja. Maharnya 500 dirham, tuh emas semua 500 biji tuh. Maharnya 200 onta, sekarang 2,5 M. 200 onta itu. 14 abad yang lalu 2,5 M segede apa ya? Nabi tajir. Oh maunya sama nenek-nenek, tadi terserah dia, nggak perlu yang bawel gitu loh.
Bukan nggak ada gadis saat itu. Nabi jadi pendamping hidup, bukan pelampias syahwat. Aisyah mencibir Khadijah. Kau mendapatkan kemuliaan dan kemuliaan setelahnya. Kemuliaan dapat Khadijah, Khadijah meninggal dapat aku. Kata Rasul, jangan bersaing dengan Khadijah, Aisyah. Kalau tampang kamu muda, kamu perawan. Tapi kalau keutamaan Khadijah, dia perempuan pertama yang bersyahadat di hadapanku. Dia perempuan pertama yang mau menjadi makmumku ketika belum turun syariat sholat. Dan dia perempuan pertama yang mengeluarkan semua hartanya untuk berperang. Diberikan kepada aku. Dan dia perempuan yang melindungiku tak